Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar fisika dengan materi adesi dan kohesi. Apa sih adesi dan kohesi? Perhatikan penjelasan Bapak di sini ya. Adesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Nah, di sini Bapak beri warna kuning pada huruf D-nya. D ini membantu Bapak untuk menghafalkan kalau adesi tidak sejenis, ada huruf D-nya ya, antara tidak dengan adesi. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya di sini Bapak memberikan gaya adesi ini bekerja pada cat dan tembok ya, antara cat dan tembok. Ini cat dan tembok saling mudah menempel ya, tarik menariknya dia lebih besar. Cat dapat menempel pada tembok karena adesi antara cat dan tembok lebih besar daripada kohesi pada cat. Kemudian kohesi ini kebalikan dari adesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Contohnya seperti apa, Nak? Nah, di sini Bapak memberikan contoh adalah gumpalan air di atas daun talas ya. Gaya tarik-menarik partikel airnya dia kuat sehingga airnya ini membentuk gumpalan ya. Artinya kohesi tetesan air lebih besar daripada adesi air dengan daun talas. Contoh yang lain Bapak berikan di sini. Contoh adesi, tinta yang menempel pada kertas, kan mudah menempel pada kertas. Nah, ini dia termasuk adesi karena antara tinta dan kertas dia beda partikel. Kemudian cat minyak yang menempel pada besi. Ini dia contoh dari adesi juga karena dia beda jenis antara cat minyak dengan besi ya, tapi mereka mudah menempel. Kemudian tip X yang menempel pada kertas, dia termasuk juga adesi karena dia beda jenis tapi mudah untuk menempel. Kemudian yang kohesi, gaya tarik menarik antara partikel yang sejenis. Bapak ulangi tadi ya, yang sejenis. Ini contohnya adalah gumpalan sirup yang ada pada sendok ya. Sirup ini terlihat menggumpal. Kemudian gumpalan madu ya. Contoh, oke. Selanjutnya kita ke meniskus. Apa sih meniskus itu? Oke. Nah, gaya tarik-menarik antar molekul zat cair dapat mengakibatkan terjadinya tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan ini bisa menyebabkan serangga yang kecil, misalkan seperti nyamuk, dapat berdiri di permukaan air. Oke. Pada saat zat cair dituangkan pada tabung atau gelas, permukaan zat cair pada tabung tersebut akan berbentuk cekung atau cembung. Nah, cekung atau cembungnya zat cair ini nanti disebut dengan meniskus. Nanti ada meniskus cekung, ada juga meniskus cembung. Oke. Nah, peristiwa meniskus. Ini tadi Bapak udah singgung ya. Misalkan serangga kecil, misalkan di sini laba-laba dapat berjalan di permukaan air. Oke, nyamuk dapat berjalan di permukaan air. Ini contoh dari peristiwa meniskus atau tegangan permukaan air. Lalu meniskus cekung. Nah, contohnya seperti ini. Ini Bapak berikan gambar ya. Yang kiri ini atau Bapak tandai pakai kursor ini meniskus cekung. Ini bentuknya cekung ke bawah, kemudian yang D ini dia meniskus cembung atau cembung ke atas ya, bentuknya beda ini kan. Kalau yang A ini dia meniskus cekung pada air, kecenderungannya air pada gelas. Ketika nggak penuh dia akan berbentuk cekung seperti ini. Tapi kalau air raksa dia akan cembung. Air raksa ini dia contohnya pada termometer ya, termometer raksa yang warna merah itu. Oke. Peristiwa meniskus cekung ini terjadi apabila gaya kohesi lebih kecil daripada gaya adesinya. Maksudnya seperti apa, Nak? Maksudnya seperti ini. Gaya kohesinya lebih kecil daripada gaya adesinya. Berarti gaya adesinya lebih besar. Gaya adesi antara air dengan kaca. Ini antara air dengan kaca saling tarik-menarik sehingga antara air dan kaca ini saling lebih menempel sehingga berbentuk cekung. Oke, kebalikannya dari sini. Jadi gaya adesinya yang lebih besar antara air dan kaca sehingga air tersebut membasahi dinding. Oke, selanjutnya meniskus cembung. Peristiwa meniskus cembung ini terjadi apabila gaya kohesi air raksa di sini contohnya lebih besar daripada gaya adesinya. Jadi air raksa ini saling tarik menarik gaya kohesinya antar air raksa tarik menarik sehingga dia nanti berbentuk cembung. Jadi ini kebalikan dari atasnya ya, Nak ya. Gaya adesi antara kaca dengan air raksa ini lebih kecil sehingga antara kaca dan air raksa tidak saling merekat atau menempel.
Oke. Selanjutnya, kapilaritas. Oke. Apa sih kapilaritas itu? Nah, di sini Bapak berikan contoh. Kapilaritas adalah peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau sering disebut pipa kapiler. Semakin sempit lubang pipa kapilernya, maka semakin besar daya kapilaritasnya. Ya, kapilaritas ini yang menyebabkan adanya air kelapa berada di atas pohon, ya kan? Air kelapa ini sumbernya dari mana? Asal muasalnya? Asal muasalnya dari air tanah yang mengalir melalui akar, kemudian melalui silem dan fluem pada pohon ini, ya. Ini nanti kapilaritas juga akan dipelajari pada pembelajaran biologi ya, Nak ya. Ini nanti akan naik karena pada pohon kelapa ini ada juga pipa kapilernya atau pembuluh kapilernya. Jadi air dari tanah bisa naik melalui akar, kemudian pada silem atau fluem pada batang pohon kelapa ini. Sehingga pada buah kelapa ada airnya nantinya ketika sudah besar. Oke. Selanjutnya, oke, kapilaritas ini contohnya Bapak berikan di gambar ini, nah, naiknya air yang berwarna pada kain. Ini Bapak berikan contoh ya. Pada botol-botol ini dia banyak zat cair berwarnanya, maka ketika dimasukkan kain, maka zat warnanya akan naik ini, Nak. Ya, ini akan naik. Oke. Kemudian ini pada tumbuhan bisa juga. Ini nanti tumbuhnya akan berwarna merah sesuai air ya, sesuai air yang ada pada gelas. Peristiwa kapilaritas juga sering kalian jumpai. Contohnya pada saat kalian mengelap meja yang basah, nah terjadi kapilaritas pada lap pada lap di meja kalian. Kemudian pada saat kalian membersihkan lantai menggunakan pel, terjadi juga peristiwa kapilaritas, yaitu air pada lantai dia naik atau meresap pada alat pel kalian atau kain pel kalian. Oke, kira-kira itu materi yang Bapak bisa sampaikan pada pembelajaran hari ini. Nanti tugasnya Bapak akan berikan melalui Google Classroom. Oke, kiranya anak-anak tetap semangat belajar, jaga kesehatan, stay fit, stay healthy, and God bless you.